jam 2. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menunda pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat KPU. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima atas gugatan perdata terhadap Komisi Pemilihan Umum. Dalam putusan atas gugatan 757 PDTG 2022 yang didaftarkan pada 8 Desember lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu dan menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini dibacakan. Ya, langsung saja kita bahas lah ya, tanpa membuang-buang waktu ya. Mudah-mudahan sih publik tercerahkan nih dengan diskusi dialog kita pada pagi hari ini. Di studio kita sudah hadir pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang. Ada Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Ferry. Waalaikumsalam, Mbak Maria. Lemes wajah Bang Ferry nih. Kenapa ya, ya, lemas Bang? lah. Ya lemas lah. Kenapa itu? Orang sudah siap-siap untuk menyambut pemilu tiba-tiba ditunda. Udah semangat-semangat ya, Bang? Sudah pada tebar pesona. Ada Iya kan? pasang poster di mana-mana. Nah, itu Di dia. mana-mana gitu. Oke, tapi tidak hanya Bang Ferry nih pagi ini, ada juga Komisioner KPU RI Pak Idam Holik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Idam. Assalamualaikum. Semangat atau lemes nih, Pak Idam? Semangat dong, harus semangat terus. Selamat pagi, Semangat. Mas. Oh iya, iya. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ferry. Oke. Selamat pagi. Nah, Pagi, saya Mas. berharap juga di yang bagian atas Pak Idam di layar kaca juga masih semangat nih, luar biasa ya Pak Zulkifli Pagi. Aco, Selamat Humas pagi. PN Jakarta Pusat. Selamat Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Pak Idam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke komisioner dulu kali ya Bang Boleh. Ferry ya, komisioner. Semalam kan konferensi pers ya, fix ya akan mengajukan banding Pak Idam. Semalam Ketua KPU RI menyampaikan kepada rekan-rekan pers bahwa KPU akan melakukan banding atas putusan PN tersebut. Ya mungkin Ya. bisa dijelaskan nih apa suasana kebatinan teman-teman komisioner atau mungkin juga sudah mendapat juga hubungan kontak dengan para peserta Betul. pemilu juga begitu jangan-jangan. Ya, yang jelas putusan ini tidak hanya mengejutkan kami sebagai penyelenggara, tetapi mengejutkan publik Indonesia. Dan Ya. kita, kenapa kita terkejut? Karena kalau bicara tentang persoalan sengketa terhadap keputusan yang diterbitkan oleh KPU, hal tersebut itu kan sudah diatur di dalam pasal 466 sampai dengan pasal 472 dalam Ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya di pasal 467 ayat 1 dan pasal 470 ayat 1. Jelas bahwa ini merupakan sengketa perdata ya, yang dimana diselesaikan baik di Bawaslu maupun di PT UN. PTUN ya. Baik, tapi kalau melihat hasil putusan dari PN Jakarta Pusat, mungkin bisa kembali disampaikan catatan penting apa dari KPU? Ya, yang catatannya dalam penyelenggaraan pemilu itu kan ditegaskan bahwa harus berkepastian hukum. Maka dalam hal ini apabila ada partai politik yang merasa dirugikan terhadap keputusan KPU berkaitan dengan kepesertaan pemilu, maka itu diprosesnya dalam sengketa proses, bukan di tempat peradilan PTUN. lainnya. Nah, sengketa proses itu dijelaskan itu ada di Bawaslu dan ada di PT UN. PTUN. Dan semua Pak itu sudah Idam. ditempuh oleh partai yang bersangkutan. Iya Pak Idam. Tapi pernyataan Pak Idam ini ternyata tetap dijalankan tuh oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu loh. Seharusnya kan mungkin juga Pengadilan Negeri kan juga sepaham lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idam ini begitu Pak Idam. Sebaiknya pertanyaan itu tidak dialamatkan ke kami ya. Kami menjelaskan apa yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, dan di sini ada Bang Ferry, ahli hukum tata negara, ahli hukum pemilu. Nah, bisa dikonfirmasi ke Bang Ferry. Ya udah Ya, langsung kalau sebelum gitu. ke PN kalau gitu. Iya, benar Ya, tuh. Bang Ferry. Yang disampaikan Pak Idam itu betul. Iya. Sengketa ini harusnya tidak di Pengadilan Negeri Iya. ya, PTUN. Bukan hanya di Undang-Undang Nomor 7 Waduh, apalagi soal pemilu, di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 2019 juga dilarang PN menerima perkara perbuatan melawan hukum
karena sudah diperintahkan dialihkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke. Saya Menerima saja tidak boleh ya? Ya, jadi ini perkara bukan yurisdiksi PN Jakpus. Oke. Makanya kita sebut ini kalau tidak ingin disebut janggal, ini unik perkara ini ditangani. Janggal, unik, bin aneh lah Ya, gitu. bin aneh begitu. Saya berpikirnya gini, Bang Ferry. Saya tadi kan bertanya ke Pak Idam tuh, ya kan? Pak Idam kan menjelaskan ini sebetulnya tempatnya bukan di PN Jakarta Pusat. Nah, saya bertanya kan, jadi kenapa ini dilakukan oleh PN Jakarta Pusat? Nah, Pak Idam mengatakan mungkin tuh bisa ditanyakan. Saya berpikir PN Jakarta Pusat ketika ada laporan dari partai, ya seharusnya jawabannya kayak Pak Idam. Pak, bukan di sini Pak rumahnya. Ya. Begitu Bang Ferry? Karena peraturan bosnya PN Jakpus itu, peraturan Mahkamah Agung memerintahkan bukan di mereka, di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apalagi sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Pemilu. Karena ini menyangkut lokasinya. administrasi negara Ya, ya? biasanya kalau bukan yurisdiksinya, bukan kewenangannya, dia akan memutus NO. Tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan yurisdiksinya. Dari pengadilan. awal Bukan yang malah harusnya. ketok Dari palu, awal. vonis ditunda ke 2025. Apalagi tambah aneh, kalau ini betul-betul perkara perdata, putusan itu kalau benar terbukti kan memperbaiki hak keperdataannya. Bahwa mereka ada masalah di verifikasi administrasi, ada masalah di verifikasi faktual, putusan PN Hasilnya, akan memperbaiki proses verifikasi. Tapi ini hebatnya, perkara perdata Ujung tiba-tiba hilir ya? meloncat, seluruh orang tidak boleh menyelenggarakan pemilu di 2024. Begitu bunyi amarnya. Begitu bunyi amarnya. Makanya saya juga heran ini, kenapa seluar biasa ini putusannya. Padahal semua hakim mestinya tahu soal hak keperdataan, soal ruang pemilu, karena ini mengadili proses pemilu. Oke, Saya berharap langsung. Pak Zul ya, mungkin ya sekarang ya. Iya. Kita Pak Zulkifli? mintakan pernyataannya Pak Zul, mungkin Pak Zul. Silakan Pak Zul, bahwa ini bukan ruang yurisdiksi PN Jakpus. Respon Anda, Pak. Sekali lagi saya sampaikan bahwa benar ya ada putusan 757 ya, yang publik sudah mengetahui seluruh amar dari amar putusan itu berjumlah 7 ya. Jadi mengenai kewenangan-kewenangan yang dikemukakan itu, dalam putusan itu ternyata sudah diputus tanggal 20 Januari tentang putusan sela tentang kewenangan itu. Jadi ingat ya Mbak ya, Mas, ini perdata diajukan secara gugatan perdata diajukan secara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi Undang-Undang Pokok Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Ketika disidangkan perkara itu, luarannya ada kemungkinan ditolak, kemungkinan dikabulkan, dan kemungkinan tidak dapat diterima. Nah, di putusan 757 ini, itu majelis hakim dengan melalui musyawarah, melalui persidangan terbuka untuk umum, ternyata mengabulkan gugatan itu. Nah, mengenai alasan pengabulannya, ya itu bukan area hakim untuk membahas itu, karena apalagi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi para ahli silakan menganalisa putusan itu, karena memang putusan itu bersifat umum, ya terbuka untuk umum, dan sudah dapat di-upload di website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengenai isi putusan itu silahkan, tetapi mekanisme berikutnya adalah melakukan banding apabila pihak tidak puas. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Zul. Baik. Ya, Ya, Pak Zul, kita beri kesempatan dulu. Bang Ferry Amsar ingin menanggapi, silakan Bang. Iya, memang ada mekanisme ya untuk banding sebagai proses perlawanan yang dilakukan oleh KPU. Dan itu lumrah dan wajar dan semestinya dilakukan oleh KPU. Tetapi pengadilan tidak bisa melepas begitu saja tanggung jawab ya. Ini ada permasalahan serius melakukan penanganan perkara yang bukan yurisdiksinya. Dalam konsep hukum, kalau bukan yurisdiksinya, harus dianggap Biar putusan putus, itu ya? batal demi hukum. Oh gitu? Iya, karena dia bukan menangani perkara. Masa pengadilan militer kemudian menyidangkan perkara perceraian, lalu kemudian cerainya dikabulkan, lalu kita siapa semua yang membatalkan, Bang Ferry? ya membatalkan apa? Secara Kita tadi kan hukum. seharusnya kan sudah batal nih. Ya, kan sudah dilakukan perlawanan oleh KPU. Nanti tentu saja pengadilan tinggi yang berhak melakukan pembatalan itu. Pelurusan itu. Ya, memperbaikilah kurang lebih ya. Karena
ada peraturan atasannya yang dilanggar, ada ini pasal Fazul. konstitusi yang kemudian juga ditabrak. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kan mengatakan bahwa azas pemilu itu selain langsung, umum, bebas, rahasia, Ya. jujur, Oke. dan adil, adalah dilaksanakan 5 tahun sekali. Oke. Ini apa hebatnya hakim manapun yang melanggar konstitusi Konstitusi kita. itu. Saya kasih kesempatan sedikit dulu sebelum kita jeda ke Pak Zul menjelaskan ini. Silakan Pak Zul. Ya, jadi mengenai kewenangan mengadili sudah diajukan eksepsi oleh tergugat dalam KPU. Ya, dan sudah diputus oleh majelis hakim menyatakan bahwa perkara itu adalah perbuatan melawan hukum yang diajukan ya. Jadi ingat-ingat Mas, ini PMH, ruang lingkup perdata yang merupakan wewenang pengadilan negeri. Itu yang Ya sudah ada peraturannya kondisi itu seperti Pak Zul, peraturan nomor 2 yang mengatakan seluruh perkara PMH dipindahkan ke Petun. Oh. Betul begitu Pak Zul? Apanya Mas, Mbak? Saya hanya Oke, kita membahas jeda dulu. putusan itu, ya, keluaran putusan itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini perkara perdata PMH yang mekanisme berikutnya adalah menyatakan banding apabila pihak tidak puas. Oke. Baik, kita jeda Baik, dulu Pak ya Zul. Pak ya. Bapak, Pak Idam, Pak Zul dan juga Bang Ferry. Usai jeda pada berikut kami akan kembali melanjutkan diskusi kita pagi ini.